Sebelum Majapahit berdiri megah, sebelum Sriwijaya menguasai lautan, konon pernah ada sebuah kerajaan pertama di Nusantara. Kerajaan yang namanya hampir hilang dari ingatan. Salakanegara adalah sebuah kerajaan yang memiliki banyak misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Soraya Asyura dari kelas 10-3 SMA Negeri 4 Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Salakanegara. Tonton video saya sampai habis. Kerajaan Salakanegara dipercaya berdiri sekitar abad ke-2 Masehi. Letaknya berada di wilayah barat Pulau Jawa atau lebih tepatnya sekitar Banten, seperti Ujung Kulon atau Pandeglang saat ini. Nama Salakanegara berarti negeri perak. Nama tersebut kemungkinan merujuk pada kekayaan alam atau kejayaan kerajaan pada masa itu. Menurut naskah kuno seperti Wangsakerta, kerajaan Salakanegara menjadi cikal bakal kerajaan besar di Jawa. Kisah Salakanegara dimulai dari seorang tokoh yang bernama Dewa Warman. Ia dipercaya berasal dari India dan ia datang sebagai pedagang atau brahmana yang berlayar jauh melintasi samudra. Menurut Tanah Nusantara, ia bukan hanya sekedar singgah, tetapi ia juga menetap dan bahkan menikah dengan putri setempat. Dari sinilah Dewa Warman menetapkan pemerintahan yang kita kenal sebagai Kerajaan Salakanegara. Ia merupakan raja pertama dan juga membawa budaya India di Nusantara. Menurut sumber sejarah seperti naskah Wangsakerta, ada penerus daripada Dewa Warman tersebut, yaitu sampai Dewa Warman 8 atau yang terakhir. Dan kata Warman sendiri berarti gelar yang diturunkan turun-temurun. Masyarakat Salakanegara diperkirakan sudah cukup maju pada zamannya. Mereka hidup sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Letaknya dekat dengan laut membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan awal. Kapal-kapal dari luar wilayah datang membawa barang dan budaya baru. Dari sinilah terbentuk sistem kekerajaan yang dipengaruhi oleh budaya Hindu. Berbeda dengan kerajaan lain, kerajaan Salakanegara tidak meninggalkan bukti arkeologi yang jelas. Tidak ada candi yang besar, tidak ada prasasti yang pasti. Namun beberapa di wilayah Banten diyakini pernah menjadi bagian dari kerajaan tersebut. Naskah utamanya berasal dari naskah kuno seperti naskah Wangsakerta. Hal ini yang membuat kerajaan Salakanegara menjadi salah satu kerajaan yang paling misterius di sejarah Indonesia. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, aku mau kasih sesuatu nih buat kalian. Ini adalah Teluk Lada, Banten. Sekilas terlihat seperti pantai biasa, tapi menurut sejarah, disinilah kerajaan Salakanegara pernah berdiri. Bayangkan, ribuan tahun lalu, kapal-kapal dari India datang ke sini, membawa rempah, budaya, dan awal peradaban. Konon, seorang pendatang bernama Dewa Warman tiba di tanah ini. Ia melihat peluang besar dan membangun sebuah kerajaan yang kini hampir terlupakan. Sekarang, kamu bisa berdiri di tempat yang sama, merasakan angin yang mungkin sama, dan membayangkan sejarah yang pernah terjadi di sini. Bukan hanya sejarahnya, tapi keindahan alamnya juga luar biasa. Tenang, alami, dan jauh dari keramaian. Kalau kamu suka tempat yang penuh cerita dan misteri, Teluk Lada adalah jawabannya. Datang, lihat sendiri, dan rasakan sejarahnya. Setelah melihat itu, apakah kalian merasa tertarik? Pasti iya dong. Kalian bisa ke sana untuk lebih tahu tentang Kerajaan Salakanegara. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Sampai saat ini, Kerajaan Salakanegara masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah benar ini kerajaan pertama? Mengapa peninggalannya hampir tidak ditemukan? Dan apakah benar ini sepenuhnya kisah nyata? Atau sebagian hanya legenda? Misteri itu justru membuatnya semakin menarik untuk ditelusuri. Ada beberapa hal yang membuat kerajaan Salakanegara menjadi sangat istimewa. Yang pertama, karena Salakanegara merupakan kerajaan yang tertua di Nusantara. Yang kedua, merupakan awal masuknya pengaruh baru, terutama dari India. Yang ketiga, identitasnya yaitu kerajaan maritim
yang hidup dari laut dan perdagangan. Walaupun bukti sejarah sedikit, tapi berpengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan setelahnya. Salahkah negara mungkin terlupakan oleh waktu, tetapi tidak dengan rasa ingin tahu manusia, karena dari sanalah perjalanan panjang peradaban Nusantara dimulai. Jangan lupa like, share, and comment kalau kalian suka video ini, karena masih banyak cerita Nusantara yang ingin kita ungkap bersama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.